teman-teman. Jangan lupa lihat videonya ayahku sampai habis ya. Kalau tidak nanti hilang. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry di channel Ferry's Farm, channel inspirasi para peternak Indonesia teman-teman. Ini pada kesempatan kali ini saya sedang mengirim konsentrat untuk campuran pakan penggemukan di kandang mitra teman-teman. Nah ini di sini full kandang penggemukan teman-teman. Kita lihat di sini. Ini adalah gudang pakan teman-teman. Ini ada pakan yang sudah jadi, dimasukkan tong-tong ini. Nah ini kita lihat di sini. Nah, ini tong-tong untuk menyimpan pakan. Terus pada bagian ini kita lihat ini adalah kandang transit teman-teman. Kandang transit di mana kandang ini berfungsi untuk menempatkan domba-domba yang baru datang atau bibitan yang baru datang untuk digemukkan kemudian hari seperti itu. Ini adaptasi di sini sampai mereka pulih, baru nanti dinaikkan ke kandang atau kotak-kotak penggemukan teman-teman. Nah terus ini ada beberapa yang bunting bawaan yang akhirnya sampai beranak seperti itu teman-teman. Nah, ini salah satu contoh cempenya teman-teman tuh. Terus ini teman-teman ya, ini di atas ini juga ada kandang breeding. Nah, jadi dari beberapa domba yang bunting bawaan dan materinya bagus itu dipertahankan untuk dijadikan breeding teman-teman beberapa. Terus kita lihat yang di kotak ini itu ada beberapa domba yang sudah 2 bulan menjalani proses fattening dengan pakan seperti ini teman-teman. Nah ini seperti ini kita lihat nih, ini full pakan kering teman-teman. Pakan kering, terus kita fermentasi bahan-bahan dari bahan-bahan kering semua teman-teman, terus difermentasi di kandang ini teman-teman. Kemudian kita lihat beberapa di sini ini ya teman-teman. Ini kandang untuk kapasitas 250 teman-teman kalau terisi full. Nah ini bibit-bibit yang sudah adaptasi dimasukkan ke kandang, sudah digrading. Digrading itu dimana yang sakit ketemu sakit, yang kurus ketemu kurus, yang besar ketemu besar, yang kecil ketemu kecil gitu teman-teman. Jadi nanti untuk seleksi berikutnya itu agar lebih mudah pemantauannya. Nah, ini yang udah dipotong seperti ini teman-teman. Ini yang udah berjalan 1,5 bulan. Kita lihat bulunya belum tumbuh panjang ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat di sini lah. Ini dengan pakan ini paling bagus itu rata-rata ADG untuk betina 4-5 kilo itu sudah bagus teman-teman. Untuk materi bahan breeding seperti ini kita lihat di dalamnya ada beberapa domba lokal dan domba-domba komposit yang nantinya waktu panen kita pilih lagi mana yang bagus untuk breeding setelah mengalami proses flushing dan mana yang bagus yang tidak untuk breeding itu untuk dijagal teman-teman. Seperti itu. Nah ini ada yang pilok biru itu kita sudah kasih tanda itu yang jenis Texel teman-teman. Itu jenis Texel. Nanti kita buat breeding, kita kawinkan dengan Dorper atau dengan jenis pejantan lain yang unggul seperti itu. Terus kita lihat beberapa di sini ada domba-domba yang sudah terlihat gemuk-gemuk teman-teman ya. Ini beberapa ada yang jenis Dormas. Ini yang jenis crossing Garut, ada yang tidak punya telinga seperti itu. Jadi untuk domba-domba penggemukan itu sebenarnya beberapa domba itu bisa untuk digemukkan, tapi kita memang harus memilah dan memilih sesuai dengan pengalaman yang kita alami nantinya mana yang bagus untuk perkembangan. Jadi di peternak untung nanti di jagal pun mereka dapat hasil dari daging proses penggemukan kita tadi, hasilnya bagus seperti itu loh teman-teman. Kita lihat ada beberapa kandang yang kosong teman-teman ya. Ini memang
nantinya 2 minggu lagi ada bibitan yang masuk. Di sini kita lihat ada yang jantan-jantan teman-teman. Jantan-jantan ini nanti juga seperti itu, ada beberapa yang dikhususkan untuk dibuat pemacek atau pejantan, dan beberapa dimasukkan ke jagal seperti itu. Di sini terdiri dari 6 petak teman-teman. Ada 6 lajur itu kandangnya seperti itu. Untuk ukuran kandang sendiri kami di sini memakai ukuran 1,1 atau 110 cm kali 110 cm. Nah, untuk isinya kita maksimal 3 seperti ini. Nah, ini kita kasih 3, yang sebelah sini juga kita kasih 3. Ini 2 teman-teman, yang satunya 3 sorry, 3 tidur, yang satunya ini 3 semua ya. Untuk yang kecil-kecil malah bahkan ada yang 4 seperti itu. Nih, kita lihat ada beberapa jantan-jantan yang memang tergolong jantan super. Ini nanti bisa dipilih untuk bahan pemacek teman-teman. Nah, ini yang paling super ini teman-teman. Ini yang akan dikirim ke daerah Bojonegoro teman-teman. Terus beberapa domba lokal, ini ada yang ekor gemuk, yang ekor sedang, ada juga yang ekor kuprit teman-teman. Ekornya kecil itu loh teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan betina itu memang kalah jauh dengan pertumbuhan jantan yang mampu 6-8 kilo, bahkan untuk yang jenis itu seperti itu, dengan pakan yang sama dan waktu yang sama juga. Tapi untuk para jagal di sini, kenapa kok memilih untuk betina seperti itu? Karena betina itu lebih murah untuk kos awalnya kan, karena jagal juga dijual lagi ke tukang sate, terus ada lagi yang untuk akikah seperti itu. Jadi kita sama-sama jalan lah, kita bekerja sama, baik dari breeder, terus pengepul bibitan, kemudian fattening, kemudian breeding lagi juga ada, jagal dan penjual. Jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat bagian bawahnya teman-teman, ini sudah terkoleksi ya. Ini jadi ketika si domba ini mengeluarkan kotoran, mereka sudah terpisah, baik urin maupun kotoran kerasnya atau kohenya seperti itu. Nah, ini kita pakai kayu semua. Terus ketinggian 1 meter, untuk tinggi pakan tetap sama 45 cm dengan pancian 15 cm. Kedalaman palung pakan adalah selebar 1 papan dan lebarnya juga 1 papan. Cuma depannya kita buat miring seperti ini teman-teman. Nah, ini ada beberapa lajur yang dimana setiap lajurnya itu kita tandai ada pakai huruf A, B, C, D, E, F ya. Itu terus kita nomori kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 seperti itu. Untuk memudahkan nanti dimana kita untuk grading lagi atau sortir. Ini kita lihat pakan. Pakannya nanti disiapkan di sini memakai takeran timbo. Ini istilahnya timbo tukang. Ini 1 timbo ini sekitar 1,7, 1,6 seperti itu. Nah, ini kita lihat di sana juga ada kandang breeding. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita memilih atau membeli domba atau bakalan untuk pengemukan itu ada yang bunting bawaan teman-teman. Karena jantannya tidak jelas, maka dipertahankan di sini seperti itu hingga nanti beranak seperti ini ya teman-teman ya. Ini mulai beranak dan kondisi tubuh tetap bagus karena memang pakan kita itu tergolong pakan yang cukup bagus seperti itu, dengan nutrisi yang tepat, dengan harga yang sepadan dengan kenaikan bobotnya. Ini kita lihat dari atas, kita lihat kalau terlihat dari atas ini memang sangat luas teman-teman. Karena ya ke atas ini ada beberapa, ini dombanya sudah tenang di siang hari ini. Ini ada B, terus ini ada nomor 1 itu loh teman-teman.
Ini udah pakai kalen, jadi untuk memudahkan mengumpulkan kotoran, sehingga nanti waktu pengambilan itu tinggal pakai sekop, terus dimasukkan ke arko, terus dikumpulkan di tempat pengumpulan tadi. Ini beberapa yang kita coret biru itu adalah pilihan kita yang nantinya akan dipakai untuk materi breeding seperti itu teman-teman. Ya, ini ya, kita lihat, ayo. Nih ada beberapa domba-domba komposit dan jenis Texel tadi yang ada satu. Terus ini teman-teman, nah ini kita ketemu dengan mitra ini dari Kurawa Farm teman-teman, dengan Mas Vicky. Ini peternak fenomenal ini, sekediri ini, masih muda dan masih kuliah, mampu membiayai kuliahnya sendiri dengan usahanya di bidang domba juga, breeding, trading, dan fattening juga sama. Terus ini kita lihat kondisinya seperti ini, hasil dari penggemukan kita ini seperti ini ya. Ini sudah cukup bagus walaupun belum penuh 3 bulan di tempat ini. Ada beberapa yang belum penuh. Terus perlu diketahui juga bagi para teman-teman yang ingin memesan beberapa domba untuk paket breeding, baik itu lokal maupun komposit maupun Texel, jadi jangan ragu lagi kalau kalian beli dari Veris Farm seperti itu, karena domba-domba di sini tuh memang tersistem secara ketat dalam pemeliharaannya, dan juga ada pemilihan dari sortirisasi bibitan, terus proses pertumbuhan juga ketika panen seperti itu. Jangan sungkan-sungkan untuk dipilih, untuk menghubungi Veris Farm atau datang langsung ke Veris Farm di daerah Sukorejo, berkecamatan Dinggurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur teman-teman. Untuk nomor telepon sendiri saya ada, langsung saja telepon atau WA di 085 780 688 151. Kami juga menyediakan proses pembuatan kandang ada, terus probiotik juga ada, prebiotik juga ada. Prebiotik itu untuk substrat prebiotik, terus pakan untuk breeding ada, pakan fattening ada, terus apa ya, premix yang diformulasikan khusus untuk domba dan kambing juga ada teman-teman. Kemudian untuk peralatan kandang juga ada, kita ada silo jumbo bag, yaitu sudah termasuk inner dan outernya. Kita itu untuk 1 silo biasanya diisi dengan setara dengan 6 tong yang volumenya 150 liter, itu 6 tong. Itu bisa kalian dapatkan dengan harga hanya dengan 170.000, belum termasuk ongkos kirim teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kalau kurang paham bisa telepon saya atau WA di tadi ya, 085 780 688 151 seperti itu. Ini nanti masih menunggu beberapa domba untuk dinaikkan ke mobil dan dipindah ke kandang breeding Veris Farm ya. Itu nanti untuk dikawinkan dengan, ada yang request dengan dorper, kita ada 300 ekor sampai Februari itu. Kemudian ada yang dengan Texel juga. Nih kita lihat di sini ada beberapa domba yang terlihat buluk, kemudian kita servis sehingga menjadi bagus. Terus ini adalah salah satu contoh anak dari bunting bawaan teman-teman. Ini kita bonus, kita cukup bagus. Ini juga jantan, lihat tubuhnya sangat presisi, simetris, kakinya juga kokoh, dan ini di usia dini sudah bisa makan pakan kering seperti itu. Perlu diketahui untuk cempe sendiri dia masih sifatnya monogastrik. Ketika kita kasih pakan bernutrisi tinggi, penyerapan tubuhnya sangat bagus daripada penyerapan serat. Kebalikan dengan
domba dewasa. Nah ini teman-teman, ini juga kita pilih nantinya sudah kita tandai untuk ketika dipanen akan masuk ke breeding itu tadi. Contoh sudah terlihat bagus dari dari bibitan untuk digemukkan ini, tinggal nanti di flashing sebentar. Nah terus ini teman-teman, ini kita udah muat ada 2 domba lokal dan 12 domba komposit. 11 domba komposit dan 1 Texel. Ini yang Texel teman-teman. Nah ini kita lihat ekornya juga sudah tipis, kulit merah, terus berbulu kapas. Kalau sedangkan komposit itu telinganya masih seperti lokal, kadang ada yang masih seperti lokal, kadang telinganya, kadang ekornya seperti itu. Tapi untuk materi cukup bagus untuk dibuat indukan dan harganya lebih murah daripada Texel. Sekarang kita sudah investasi banyak ke pejantan, jangan sampai menumpuk investasinya di betina seperti itu. Jadi misalnya untuk Texel kita bisa beli 10 ekor, tidak menutup kemungkinan untuk cross Texel itu bisa sisa dananya, atau bahkan kita bisa dapat 11 sampai 12 ekor seperti itu teman-teman. Nah ini ya yang sudah kita pendek lagi. Terus lah ini proses penurunan di kandang Ferislam. Ini rumah kita ya, rumah kita sendiri. Kita lihat dalam jarak dekat ini sangat cukup bagus untuk domba-domba nantinya indukan. Ini tergolong doro nanti yang sudah siap kawin. Jadi minimal domba kita itu usianya yang siap kawin itu usia 8 bulan, sudah mengalami pendewasaan baik di bidang jangan lupa rahim dan birahi. like, comment, Mungkin and itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahku. Oke.